Shalom semuanya, bagaimana kabarnya? Tentunya kita dengan semangat yang baru, dengan sukacita yang baru. Nah, hari ini kita bisa ada bahwa itu karena kasih karunia Tuhan, itu karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan. Banyak yang kau perbuat
dalam setiap hidup kami Tuhan. Dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu, biarlah devotion pagi yang indah ini Tuhan bisa menjadi kekuatan, menjadi rema, menjadi penghibur, menjadi tuntunan atas setiap hidup kami Tuhan yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, shalom semuanya. Hari ini kita akan membahas mengenai hidup baru yang aku ambil dari Alkitab Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Mari kita buka Alkitab kita dan aku akan bacakan untuk kalian tentunya dari Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Beginilah firman Tuhan. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Ayat 2, pikirkanlah perkara yang ada di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaannya. Nah, amin. Nah, hari ini pembahasan kita mengenai hidup baru. Bagaimana hidup baru itu bukan hidup biasanya kalau hidup baru itu ditandai kadang sebagai umat Kristen itu ada yang namanya baptisan. Ketika kita udah dibaptis, kita mulai hidup baru. Kita benar-benar menyerahkan hidup kita bersama Tuhan. Kita benar-benar berserah kepada Tuhan. Dan baptisan itu sebagai tanda atau perlambangan kita untuk menyerahkan tubuh kita yang udah banyak dosa ini atau dosa keturunan yang kita alami, itu akan dibaptis seperti itu. Hidup baru yang di sini yang aku mau bahas adalah bagaimana pola pikir kita itu harus diperbarui. Jadi kita mulai harus tahu bahwa yang kita pikirkan itu bukanlah harus di bumi. Maksudnya bukan pemikiran kita bukan tertuju untuk memikirkan kesenangan yang sementara yang ada di bumi ini, teman-teman. Jadi dari beberapa ayat yang tadi yang sudah aku bacakan itu sangat jelas sekali bahwa ketika kita ada saat ini itu karena kasih karunia Tuhan, karena kebaikan Tuhan yang rela di atas kayu salib untuk menebus dosa kita, dan kita beriman percaya bahwa Tuhan itu ada dalam diri kita. Kita percaya bahwa kuasanya nyata dalam hidup kita, bahwa kita sudah hidup baru. Kita nggak bakalan hidup ikut kesenangan-senangan yang ada di dunia ini, tentunya tidak memikirkan hal-hal yang sepele yang ada di dunia ini. Jadi saat kita melalui beberapa hari ke depan dari rencana demi rencana yang kita lalui, kita akan belajar apa artinya menanggalkan sebuah egois kita, menanggalkan ketika kita akan pemarahan, menanggalkan ego kita untuk senang-senang, menanggalkan semuanya yang kita hal-hal buruk itu kita tanggalkan. Bagaimana kita bisa hidup baru kalau kita nggak menanggalkan hal-hal yang buruk dalam diri kita gitu. Nah, jadi untuk bahan refleksi untuk kalian, untuk teman-teman semuanya, yaitu kemanakah pandangan kita tertuju tentunya. Yang tadi di ayat itu sudah jelas sekali, harus kita tertuju pandangan kita itu kemana. Apa yang dapat kita lakukan untuk mengalihkan pandangan kita dari hal yang sementara itu? Itu yang pertanyaan selanjutnya. Nah, ayat selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, ketika kita berpikir tentang hidup kita di dalam Kristus, apakah kita mengundang Yesus ke dalam seluruh hidup kita ataukah hanya sebagian? Menurut teman-teman bagaimana? Kalau menurut aku dari pertanyaan pertama, kemanakah pandangan kita akan tertuju? Ya tentunya harus kita pandangkan tertuju kepada yang di atas, yaitu pada Tuhan. Apa yang akan kita lakukan untuk mengalihkan pandangan kita supaya kita tidak hidup dari hal yang sementara ini, supaya kita mengalihkan pandangan kita yang untuk sementara ini,
yang aku lakukan adalah aku bangun mesbah dengan Tuhan, membangun saat teduh bersama dengan Tuhan. Aku baca Alkitab, itu cara mengalihkan pandanganku agar tidak memandang ke bawah, agar tidak memandang apa yang ada di bumi ini, seperti hal yang kesenangan, kesukaan kayak gitu enggak aku pandang. Supaya aku mengalihkan semuanya, aku membangun mesbah untuk Tuhan, membangun renungan itu. Nah, ketika kita berpikir tentang hidup kita di dalam Kristus, apakah kita mengundang Yesus ke dalam kita seluruh hidup kita? Tentunya iya. Kita akan, kalau kita benar-benar percaya dengan Tuhan, jangan setengah-setengah, jangan separuh-separuh. Oh iya, aku separuh-separuh percaya dengan Tuhan. Nanti enggak, nanti ini, nanti gini. Tapi kita harus sepenuhnya berserah pada Tuhan, harus sepenuhnya percaya pada Tuhan, itu kuncinya. Jadi hidup baru itu harus dirubah segala mindset pemikiran kita. Sampai sekian renungan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu yang indah dari hari demi hari yang kita telah lalui, dan kami boleh merenungkan renungan-Mu di pagi yang indah ini Tuhan. Biarlah apa yang kami dengar, apa yang kami dapatkan melalui hidup yang baru, bagaimana kami dapat hidup yang baru Tuhan, bagaimana kami mengalihkan pandangan kita terhadap kesenangan-kesenangan yang sementara ini Tuhan. Biarlah Engkau yang menguatkan kami, Engkau yang memampukan kami untuk berjalan, untuk menjadi orang yang hidup baru Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati semuanya. God bless you.